Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mengucapkan Bu Putri semoga cepat sembuh karena tidak sehat ya. Oke, kali ini saya akan merefleksikan diri saya terhadap pembelajaran di sekolah secara daring. Secara daring. Oke. Pembelajaran secara daring itu diberlakukan karena situasi terkini di sini, yaitu karena terkena wabah virus. Saya tidak pernah berpikir, Bu, jangan daring Bu, banyak tugas. Bu, daring tugasnya harus dikumpul hari ini Bu, nggak kayak luring. Tugasnya dikumpul seminggu setelahnya. Bu, karena daring, kuota aku cepet habis Bu. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi, ya, saya merasakan hal-hal itu. Daring dari saya, ya, bosan, melelahkan, tidak pas pada sistem diri saya sebenarnya. Ya, mungkin daring kita bisa melihat jawaban dari internet, kita bisa melihat buku saat ulangan, kita bisa mengerjakan tugas sambil melihat video belajar. Beda rasanya dengan kita belajar bersama teman di kelas, belajar bersama-sama, walaupun kita sama-sama tidak mengerti di kelas, tapi setidaknya terdapat ada rasa untuk wah, ternyata sekolah yang seru itu kayak gini. Saya memiliki cerita menyenangkan di sekolah, walaupun itu tidak tentang soal pelajaran. Jujur, secara daring ini membuat saya tidak efektif. Karena dari jam 8 saya mendapat notif. Jujur saya melakukan setelah absen atau mengerjakan tugas, saya kembali tidur. Lalu kalau tidak tidur, saya makan, saya minum, saya mandi, saya menonton TV, saya main game. Jujur itu yang saya lakukan saat mengisi waktu daring. Classroom. Jujur, Classroom adalah aplikasi untuk pembelajaran yang kita pakai selama pembelajaran daring di rumah. Jujur, untuk Classroom ini saya ingin membuka setelan pengaturan HP, lalu saya cari pilihan aplikasi, saya cari aplikasi Classroom, dan saya ingin uninstall dari HP ini. Tapi saya berpikir, mungkin saya juga diuninstall dari sekolah ini. Tapi saya berpikir dengan panjang dan menganalisis apa yang akan terjadi pada saya, mungkin saya juga diuninstall dari sekolah. Hal yang saya lakukan selama daring di rumah ini mungkin mendengarkan musik, main gitar, menonton TV, gerogotin es batu, lalu menulis. Untuk pembelajaran daring juga, mungkin sistem daring tidak pas dengan diri saya, karena jujur materi yang disampaikan di Classroom, video pembelajaran di Classroom itu tidak dapat saya mengerti, maupun MTK, fisika, kimia, sejarah, ataupun semua pelajaran ini tidak saya mengerti. Tapi saya tidak mempermasalahkan hal itu. Walaupun daring tidak pas dengan diri saya tetap mengikuti daring. Saya selalu mengerjakan tugas, walaupun itu bisa dikatakan lihat dari internet. Dan saya selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan dengan niat yang besar untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke, cukup untuk mengeluh daring. Jangan terus mengeluhkan daring. Maaf Bu sebelumnya. Untuk pembelajaran daring ini sebenarnya sistemnya sudah baik, tapi tidak pas saja dengan diri saya. Dalam pembelajaran daring kita dapat mengerjakan soal, mendapat sumber yang lebih banyak seperti internet, bisa lihat buku. Karena di sekolah itu tidak boleh memakai
internet untuk mencari pelajaran. Hanya guru-guru tertentu saja mungkin yang diperbolehkan. Dengan adanya internet atau akses media sosial yang lain seperti YouTube, akun Google, buku elektronik, atau segala macamnya hal itu, kita dapat memuat informasi lebih banyak dalam hal itu. Tapi kita juga harus membaca, tidak hanya mendownload atau tidak hanya melihat sekedar scroll saja. Lalu kadang kita sudah diberikan buku elektronik oleh guru di classroom dan disediakan, tapi kita melihat jawaban ke internet seperti Google, Brainly khususnya. Lalu untuk daring ini sebenarnya membuat kita sedikit leluasa dalam mengerjakan penugasan. Kalau di sekolah kita tidak boleh tiduran, kita tidak boleh ngantuk, tidak boleh ngobrol. Tapi di sekolah ini akibat daring, kita bisa mengerjakan tugas dengan tidur, kita bisa mengerjakan tugas dengan ngobrol, bisa lewat WA mungkin, atau bisa telepati mungkin. Sekarang harapan saya untuk pembelajaran daring ini, kita sebagai murid dimudahkan dalam pengerjaan tugas seperti tenggat waktu atau hal-hal soal yang mungkin kita belum pernah baca sama sekali, mungkin belum pernah kita mengerti, mungkin belum pernah kita temukan sebelumnya. Karena saya sebagai murid, khususnya di pelajaran MTK, fisika, kimia, kita diajarkan materi dalam bentuk soal A, tapi saat penugasan kita mendapat soal dalam bentuk B. Nah, di situ kita bingung apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita hitung, semua pokoknya pikirannya sudah beda. Loh, di pembelajaran soalnya begini, di soalnya begini, jadi kita bingung, Bu. Bukan kita, saya sih. Harapan saya dalam pembelajaran daring ini, guru bisa membuat video pembelajaran tersendiri, tidak hanya memberikan buku elektronik, tidak hanya mengasih link pembelajaran, tidak hanya video pembelajaran yang di YouTube atau orang lain, karena penyampaian guru sehari-hari di sekolah itu dengan penyampaian mungkin seorang guru di YouTube atau di mana mungkin itu berbeda. Karena sehari-hari kita sudah terbiasa pada guru tersebut, kita disuruh memperhatikan pada penjelasan guru yang ada di YouTube tersebut. Jadi kita rasa feel-nya itu berbeda. Itu paling mungkin penyebab kita tidak mengerti atau tidak paham walaupun sudah menonton materi pembelajaran tersebut. Kembali lagi pada harapan saya tadi, tenggat waktu bisa dimudahkan agar kita bisa mengerjakan soal semaksimal mungkin, lalu memberi materi dengan guru tersebut membuat video pembelajaran tersendiri. Dalam diri saya sudah tertanam motivasi bahwa kita wajibnya berusaha, bukan wajibnya berhasil. Itu yang tertanam pada diri saya dari dulu. Dulu mungkin saya memiliki prinsip tetaplah hidup walau tidak berguna. Tapi untuk apa hidup tidak berguna? Itu hanya ibarat kita menghitung bintang di atas langit. Tidak berguna. Untuk apa kita menghitung bintang di langit? Itu hanya membuang waktu saja. Nah, motivasi kali ini saya akan lebih dapat menerima pembelajaran dari tersebut. Saya akan mencoba lebih menyukai dan menerima pembelajaran dari tersebut. Saya lebih akan menikmati pembelajaran dari tersebut agar terbiasa, agar tidak terdapat keluhannya, walaupun sedikit-sedikit kadang mengeluh. Mungkin
Yang saya tahu hanyalah itu emosi itu bersifat sementara. Kita tidak tahu 2 menit ke depan atau 3 menit ke depan emosi kita dapat berubah, mood dapat berubah. Misalnya kita mungkin kesal dapat tugas, tapi 2 menit kemudian kita senang mengerjakan tugas karena materi yang disampaikan adalah mungkin kesukaan dari materi kita, atau mungkin sebaliknya. Jadi dalam video ini saya menyampaikan keluh kesah saya menyampaikan motivasi saya menyampaikan harapan saya. Harapan saya satu, semoga saya bisa menikmati pembelajaran daring ini walaupun sudah berapa bulan dalam melakukan daring ini. Ya, begitulah. Sekian dari video refleksi saya ini, mungkin tidak berkenan di telinga ibu, atau ibu ada kata yang membuat tersinggung ibu. Saya minta maaf pada ibu, dan jujur itu yang ada di dalam hati saya keluarkan dalam video ini. Jadi itu adalah fakta, bukan opini yang saya lakukan dalam terhadap pembelajaran daring ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.